Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu. Kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online GKPS Dumai. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan pemeliharaan dari Tuhan, walaupun kita sedang berada di tengah-tengah wabah virus corona. Oh iya, ada yang penasaran nggak kenapa Inang pakai pakaian ciri khas Simalungun? Hari ini Inang bersyukur, kita semua bersyukur karena hari ini kita merayakan Pesta Olop-Olop GKPS yang ke-117 tahun. Dan di GKPS Dumai juga kita sekarang merayakan Pesta Olop-Olop Resort Dumai. Nah, jadi Pesta Olop-Olop ini kita rayakan karena apa? Karena masuknya Injil ke tanah Simalungun. Apa itu Injil? Injil itu ialah kabar baik, kabar keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang akhirnya kita menjadi selamat karena kita selama ini tidak mengenal Tuhan. Dengan masuknya Injil kita akhirnya mengenal Tuhan. Diharapkan dari Pesta Olop-Olop ini kita semakin setia kepada Tuhan. Dan mari kita kabarkan kabar baik Injil Tuhan kepada setiap teman-teman kita. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu dari lagu Sada Dua Tolu Anak Ni Sinoak In. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya dan duduk dengan rapi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Doa akan dibawakan oleh adik kita, Angelia Purba. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami, walaupun hanya sebagian cerita dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saya amin. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan 16. Ayo dibuka Alkitabnya dari Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan 16. Begini isi firman Tuhan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Siapa yang sudah pernah mendengar cerita tentang Nuh? Nah, ini ada ceritanya. Mari kita sama-sama saksikan. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun.
dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal,
Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Dari cerita tadi, Nuh adalah seorang yang benar, yang percaya kepada Tuhan. Nuh adalah orang yang hidupnya bergaul akrab dengan Tuhan. Artinya, tidak ada hari yang dilaluinya tanpa berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun dunianya pada waktu itu sudah penuh dengan kekerasan dan kejahatan, tetapi Nuh tetap percaya kepada Tuhan saja. Karena kejahatan manusia itulah, maka Tuhan menjadi marah dan kecewa terhadap manusia. Tuhan merencanakan untuk memusnahkan manusia dari muka bumi ini, karena manusia telah berbuat jahat dan penuh dosa. Tapi di antara manusia yang jahat itu, ada Nuh dan keluarganya yang hidup setia dan benar. Nuh kemudian diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Siapa yang tahu bahtera? Ya, bahtera adalah sejenis kapal laut yang besar sekali. Siapa yang sudah pernah melihat kapal laut yang besar? Nah, bahtera ini diperintahkan Tuhan supaya dibuat oleh Nuh. Bahannya dari kayu gofir, yaitu sejenis kayu yang sangat bagus dan tahan air. Bahtera itu harus dibuat berpetak-petak dan ditutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Bahtera itu dibuat dengan panjang 1,35 km. Wah, panjang sekali ya. Lebarnya 22,5 meter. Dan tingginya 13 meter. Bahtera itu harus dibuat bertingkat di atas dan di bawah. Itu artinya bahtera itu bertingkat 3. Mari kita bayangkan betapa besar bahtera yang akan dibuat oleh Nuh. Betapapun besarnya bahtera yang dikerjakan oleh Nuh, ia tidak pernah membantah perintah Tuhan. Bisa saja kan Nuh berkata, "Tuhan, bagaimana saya bisa melakukan pekerjaan besar ini? Dari mana aku mencari kayunya? Siapa yang akan membantuku mengerjakannya?" Nuh tidak berkata seperti itu. Ia tidak membantah perintah Tuhan. Ia melakukan setiap perintah Tuhan kepadanya, karena dia percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, maka pasti Tuhan akan mencukupkan segala yang diperlukan untuk melakukan perintahnya. Dengan keyakinan seperti itulah, Nuh patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Kalau dipikir-pikir, pasti susah mengerjakan itu. Apalagi waktu itu kan teknologi belum canggih juga. Nah, tapi Nuh mengikuti setiap perintah Tuhan untuk membuat bahtera itu. Buat pintunya, dibuat pintunya. Buat tingkat 3, dibuat tingkat 3. Segini ukurannya ya. Nah, dibuat segitu ukurannya. Kalau si Nuh nggak taat perintah Tuhan, jadi nggak bahteranya? Pasti nggak jadi. Nah, jadinya kita pun dituntut untuk mengikuti setiap perintah Tuhan yang ada. Kalau Tuhan bilang, kerjakan PR-mu ya, kerjakanlah PR-nya. Bantu orang tuamu ya, bantu orang tuanya. Jadi banyak perintah-perintah Tuhan itu kita kerjakan saja. Karena kalau kita mengerjakan perintah Tuhan, maka apa yang dikehendaki Tuhan akan terjadi. Kalau kita tidak mengerjakannya, pasti kehendak Tuhan tidak akan terjadi. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami boleh mentaati segala perintah Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan lewat kami. Tuhan Yesus, seperti keluarga Nuh yang disuruh membuat kapal, membuat bahtera, biarlah Tuhan yang memampukan kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak akan bisa mengerjakan segala sesuatunya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan, kami bisa mengerjakan segala sesuatunya.
Tuhan Yesus, ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa-dosa kami. Dan kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk wabah virus corona saat ini. Biarlah Tuhan yang berkati supaya wabah ini bisa segera ditangani. Dan biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan. Dan terkhusus untuk orang tua adik kami Desti, biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan untuk Bapak Desti supaya bisa sehat dan pulih kembali. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh adik kita Shoham Damani. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, ini kami anak sekolah minggu mengadakan ibadah online di rumah kami masing-masing. Sertai kami Tuhan agar dapat mengikuti dan mengamalkan apa yang disampaikan guru sekolah minggu kami. Berikan kesehatan kepada anak sekolah minggu GKPS dan orang tua kami semua. Guru sekolah minggu kami dimudahkan rezeki dan takut akan Tuhan supaya dapat membimbing anak-anaknya agar taat beribadah kepadamu. Pada teman sekolah minggu kami Desti yang orang tuanya yaitu Bapak Desti sedang sakit di RSUD, Tuhan jamah obat yang dimakan agar dapat segera sembuh dan dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Kami berdoa juga buat negara kami yang sedang dilanda wabah COVID-19, terutama kota Dumai. Tuhan, hilangkanlah penyakit itu dari kami dan memberikan kesembuhan buat yang menderita penyakit COVID-19. Tidak lupa kami mendoakan salah seorang teman kami yaitu adik Desti supaya diberi kesehatan di mana bapaknya sedang sakit. Adik Desti diberi ketabahan untuk tetap berdoa agar bapaknya cepat sembuh. Terima kasih Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami ini. Tuhan Yesus di atas segalanya, sekarang dan selamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya nanti diberikan kepada orang tua dan orang tua yang akan membawakannya ke gereja. Nah, orang tua bisa memberikan persembahan itu kepada setiap guru sekolah minggu yang ada di gereja, yang hadir pada waktu ibadah minggu. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan. Hafalan kita minggu ini ialah dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, sekarang Inang kasih tugas untuk membuat bahtera dari kertas. Caranya ikuti ini ya.
Oke, jadi kapalnya sekarang kita masukkan hewan-hewannya. Ada kucing, ada semut, ada gajah, ada ular. Oke, sekarang kita masukkan ke air. Nanti difoto ya kapalnya dengan orangnya. Oke? Oke, ibadah kita hari ini sudah selesai. Ditunggu ayat hafalan dan tugasnya. Oke, selamat hari Minggu dan selamat pesta olok-olok.